Salam olahraga, sobat kiper semua. Kembali berjumpa bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Ya, jadi sebelum kita mulai video hari ini, ya sedikit informasi dan juga sharing kepada sobat-sobat kiper semua. Ya, video ini saya syuting di 6 Februari, ya, yang juga merupakan tanggal peringatan dari Munich Air Disaster, dari musibah yang dialami Manchester United ya di tahun 1958. Jadi peringatan ini sekedar pengingat untuk teman-teman semua ya, bahwa untuk mengenang Munich Air Disaster yang dialami MU tersebut ya. Itu saja dari saya. Yuk kita mulai video kita hari ini. Nah, pada hari ini saya akan mereview sarung tangan terbaru nih dari FAT ya, yaitu FAT Phenom Altus Black Orange ya, untuk keluaran tahun 2021 ya. Ini adalah sarung tangan yang dikeluarkan bersama dengan FAT Phenom Medius ya, yang konon merupakan seri terakhir dari FAT Phenom Altus. Dan kedepannya ya mungkin FAT berencana mengeluarkan seri-seri baru ya, tapi yang pasti konon ini adalah seri terakhir dari FAT Phenom Altus. Jadi untuk kiper-kiper, sobat kiper yang mengingat ini adalah brand yang cukup terkenal, dan ini adalah brand seri pertamanya mereka yang membuat mereka menjadi terkenal ya. Ini adalah kesempatan terakhir untuk sobat-sobat kiper memiliki seri FAT Phenom Altus ya. Sekarang saat ini masih ada FAT Phenom Altus yang seri 2020 yang warnanya merah dan putih, itu masih ada di pasaran, dan tentu saja sudah ada juga FAT Phenom Altus di sini ya. Kalau sobat-sobat kiper mencarinya dari reseller ya, atau bahkan termasuk dari fatsports.id-nya sendiri, barang ini sudah akan mulai dipasarkan minggu depan ya. Tentu saja ada pengiriman untuk sampai pastikan ke semua reseller. Saya mendapatkan ini relatif cepat karena saya membelinya langsung dari fat.pku ya. Di situ mungkin pengiriman akan langsung dari Pekanbaru, jadi bisa jadi biaya ongkirnya akan menjadi sedikit bermasalah buat sobat-sobat kiper semua ya. Kebetulan saya berasal dari Medan, jadinya biaya ongkir dari Medan ke Pekanbaru tidak terlalu mahal ya. Jadi makanya saya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh sarung tangan ini dari awal ya. Oke, nah jadi glove-nya itu datang bersama box tas glove seperti ini. Menurut saya tas glove ini adalah tas glove-nya sangat bagus ya. Jadi dia menggunakan material plastik transparan di depan, dan di belakangnya juga ada menggunakan plastik lagi ya. Jadi di sini terlihat lebih tangguh daripada sekedar fabric ya, kayaknya lebih tahan. Dan di belakangnya juga ada instruksi untuk merawat glove-nya, dan juga sekaligus meteran untuk mengukur size tangan. Tapi entah kenapa saya mencoba mengukurnya dan tidak pernah mencapai angka 10, padahal size saya itu selalu 10 ya. Jadi I don't know, saya tidak tahu apakah ini bisa atau tidak ya. Di sini juga ada logo FAT dengan teluk Kuantan ya, dari Riau. Ini adalah produk asli Indonesia dari Kepulauan Riau ya, dari Riau, bukan Kepulauan Riau. Lalu icon dari 3 cuaca yang harapannya saya membacanya adalah ini siap digunakan untuk berbagai cuaca, tapi tentu grip pasti akan selalu turun ketika hujannya. Kalau ada yang bisa saya komentari dari glove-nya ini, saya agak menyayangkan ya, logo FAT-nya ini dia menggunakan bahan yang saya takutnya bisa terkikis ya. Padahal menurut saya ini sangat bagus, dan bagus juga untuk brandingnya jika logo FAT-nya itu selalu awet ya di situ. Ya, langsung saja kita mulai glove-nya FAT Phenom Altus tahun 2021 ya. Kita mulai dari tentu saja yang menjadi aspek terpenting dari glove, latex ya. Di sini bisa kita lihat, mungkin masih terlihat ya kalau saya press di sini. Nah, masih ada tetesan air ya, bisa jatuh karena ini baru saja saya lakukan pre-washing ya, dan bahkan belum kering ya. Jadi komentar dari saya yang menarik dari saya adalah ketika saya pertama sekali menerima glove ini tidak datang bersama dengan plastik ya. Jadi artinya dia tidak dibungkus plastik seperti yang saya terima jika saya membeli glove yang menggunakan material kontak latex. Dan menurut saya setelah saya pegangin, teksturnya ini dan level tackiness-nya, kelengketannya itu juga tidak sama dengan kontak latex. Tapi kita bisa lihat meskipun ini basah, masih ada suara klek ketika saya mengatupkan jempolnya ke bagian sini ya, yang berarti bahkan dalam basah pun dia masih bisa berbunyi seperti itu. Masih ada memiliki grip yang sedikit lebih baik daripada kontak latex ya. Tadi saya udah coba dengan bola, dan menurut saya grip basahnya
tidak begitu memuaskan ya, tapi tentu saja saya harus tunggu besok dulu ketika sudah kering dan saya mencobanya dengan kondisi kering sebelum kita bisa mengevaluasinya lebih fair ya. Tapi yang jelas dari segi latex ya, menurut saya ini latex yang sangat berkualitas. Ketika disentuh terasa lembut, namun ketika dicoba untuk dicubit, tapi jangan ditusuk ya dengan apalagi dengan kuku, masih terasa tough atau tangguh ya. Rasanya masih solid dan kayaknya tidak akan cepat rusak, tapi tentu saja itu semua harus kita uji coba dulu di lapangan. Jadi nantikanlah video playtestnya yang mungkin akan keluar dalam 2 minggu ke depan ya, karena saya harus membuat video playtest yang GK Pro Camo Blue dulu seharusnya ya. Lalu dari segi cut kita bisa lihat di sini menarik sekali. Jadi kalau kita menggunakan hybrid cut, biasanya dari segi jempol ini standar ya, cuma roll finger, roll sampai ke ujung sini. Ya, tidak ada yang spesial di jempolnya, relatif standar untuk sarung tangan top grade. Kalau misalnya sarung tangan middle grade belum tentu memiliki fitur ini ya, tapi untuk top grade cukup standar. Lalu, nah kita buat simbol metal seperti ini. Ya, kita bisa lihat dari dia menggunakan hybrid cut ya, di mana 2 jari tengah di dalam memiliki bentuk cut yang berbeda dengan 2 jari terluar ya. Di sini 2 jari terluarnya menggunakan cut yang saya rasa mirip dengan apa yang kita bisa sebut sebagai T-cut ya. T-cut ini sendiri sebenarnya adalah bagian dari adaptasi dari roll cut ya. Kalau roll cut biasa kan dia digulung masuk ke dalam ke backhand sini ya. Sedangkan di sini dengan menggunakan T-cut dia biasanya dia dijahit ke dalam seakan-akan seperti negatif cut. Namun dia jahit di dalam setelah diputar terlebih dahulu di bagian sisi ya. Kita bisa lihat di bagian sini dan di bagian sini ya. Tujuannya selalu sama, yaitu untuk memperbesar luas permukaan latex atau luas sentuhan latex dengan bola. Karena dengan gitu grip yang akan dirasakan dan feel ketika dijarit itu akan menjadi maksimal ya. Tadi saya sudah coba glove ini juga untuk menggenggam bola dan lempar bola, dan hasilnya dibandingkan hybrid cut yang menggunakan roll cut, sarung tangan Venom Altus ini memiliki feel di ujung jari, terutama di jari telunjuk, yang jauh lebih bagus ya. Yang berarti jika sobat kiper adalah kiper yang suka melempar bola, yang merasa kontrol bola ketika melempar itu sangat penting, sarung tangan ini memberikan kontrol yang lebih baik dibandingkan hybrid cut lainnya ya. Salut untuk T-cut dari Venom Altus ya, yang menurut saya mengatasi problem dari roll cut yang biasa digunakan di hybrid cut ya, yang mengurangi kontrol bola ya. Lalu di sini di bagian tengah kita bisa lihat dia tidak sepenuhnya negatif cut. Ini bahkan menurut saya ini adalah cut yang unik ya. Kalau biasanya negatif cut itu biasanya dia dijahit di bagian sini, dia bakal memiliki tension keluar, dan di bagian gasetnya bisa ini menggunakan latex ya. Latex yang lebih keras, bukan latex yang sama dengan material utama, lebih kasar tapi masih lembut. Menurut saya ini kategori ultra soft latex ya, atau bahkan mungkin super soft latex ya. Jadi grade mid grade ya, yang biasa dipakai di sarung tangan mid grade. Dan strukturnya yang seperti ini membuat bagian 2 jari tengah ini sangat tebal ya. Dan ditambah dengan kalau misalnya kita padukan dengan backhand di belakang, mereka memiliki ultra soft latex juga di bagian ujung-ujung jarinya ya, yang memberikan struktur yang sangat bagus. Dan ketika saya coba untuk diuji untuk dilempar dan ditangkap, luas permukaan kontak latex yang bersentuhan itu sangat besar. Jadi saya percaya sarung tangan ini memiliki durability yang sangat bagus hanya dari melihat cutnya saja ya. Dan menyentuh latexnya, saya cukup yakin sarung tangan ini memiliki durability yang baik sekali ya. Lalu kita bergerak ke backhand. Nah, di backhand seperti yang tadi sudah saya tunjukkan, dia memiliki ultra soft latex di bagian hampir di semua jarinya ya. Mungkin cuma di sini aja yang tidak terlalu kerasa, tapi di bagian telunjuk, bagian jari tengah, bagian jari manis, dan bagian kelingking semuanya ditutupi dengan ultra soft latex. Dan belajar dari pengalaman sarung tangan yang lain, biasanya jika bagian atasnya sini diberi padding latex seperti ini, biasanya itu akan memiliki perlindungan jari yang sangat bagus ya. Jadi tidak usah khawatir jika kena impact dari bola-bola kencang ya, karena biasanya struktur dari latex itu akan meredam tegangan dari bola, tenaga dari bola itu bakal diredam dan tidak akan terlalu terasa di ujung jari. Jadi saya yakin proteksinya akan sangat bagus. Nah, ngomong soal fitur, yang menurut saya fitur sangat keren dari Venom Altus ini,
Pertama dia memiliki abrasion zone, bisa dilihat di sini ya dengan kode Altus. Kalau sobat keeper membeli yang seri Medius, tulisannya Medius di sini. Saya pernah lihat gambarnya seperti itu ya. Lalu dia memiliki extend latex ya. Extend latex ini gunanya buat sobat keeper yang penasaran, itu adalah untuk membantu ketika kamu melakukan chest catch ya. Ketika kamu melakukan chest catch, sering sekali bola itu tidak akan langsung bersentuhan dengan tangan seperti ini ya, namun akan bersentuhan dengan bagian sedikit di bawah pergelangan tangan ya, lengan bagian bawah seperti ini. Nah, untuk beberapa kiper, ketika kamu juga main, saya yakin kamu juga pernah merasakannya, sobat-sobat kiper, bola itu bisa saja terkena di bagian situ, dan di situ langsung, jika itu biasanya langsung restrap, rasanya akan licin dan bola bisa spill out, bisa spill over. Kamu bisa melepas bolanya keluar seperti itu ya. Namun, nah, dengan extend latex seperti ini, nah dia juga akan memiliki grip yang lebih baik lagi. Nah, lalu extend latexnya itu tidak langsung dengan bodinya sini, bodinya di bawah ini dia menggunakan material neoprene ya. Nah, di sini kamu bisa memasukkan wrist strapnya ke bawah, ke dalam bawah extend latexnya, extension latexnya seperti ini untuk digunakan. Lalu yang menarik juga adalah ini baru pertama kali, saya tidak tahu apakah ini ada di FAT Phenom Altus 2020 atau tidak. Ini pertama kali saya melihat ada glove lokal dengan desain seperti ini di bagian wrist strap. Ya, jadi ketika kamu memasukkan tangan kamu ke dalam sarung tangan, kamu tinggal membuka ininya dulu, dan di sini ada bagian pull up ya. Pegang bagian pull up-nya, tarik masuk, selesai. Sangat gampang, sangat mudah, dan sangat praktis. Ya, dan tentu saja kamu bisa melakukan hal yang sama untuk sarung tangan kedua. Yang lihat seperti biasa ya, kamu bisa lihat ada bukaan di sini. Kamu menggunakan bagian jempol untuk memegang pull up-nya, lalu tinggal slide masuk seperti ini. Sangat gampang dan membantu memperpanjang umur latex, karena latex di bagian glove ini tidak akan bersentuhan dengan bagian yang kasar, melainkan hanya bagian pull up di bagian bawah yang tentu terbuat dari latex juga, yang tentu tidak akan merusak sarung tangan kamu ya. Salut untuk FAT, menurut saya dari segi desain ini sangat bagus sekali, membantu memperpanjang umur jempol dan jari telunjuk ya, latex di bagian situ. Dan kalau dari segi wrist strap ya, emang dia single strap ya, bukan double strap, tapi menurut saya fitnya masih tergolong oke. Apalagi dia juga, kita bisa lihat cukup panjang ya bagian strapnya di situ. Dan penampakannya nanti akan seperti ini ya ketika digunakan di kiri dan di kanan. Oke, demikian review dari saya dari segi fitur ya. Kalau misalnya saya boleh mengkomentari bagian sini, yang ketika saya pertama kali membuka benda ini dari box ya, yang saya dapati itu adalah saya merasa bagian jahitannya itu banyak yang kurang rapi. Nah, seperti ini misalnya ya. Bagian jahitan belakangnya di backhand itu ada beberapa bagian yang kurang rapi, dan juga kita bisa lihat nah seperti di sini ya. Nah, bagian tersebut jahitannya kurang rapi, tapi saya rasa kalau dari segi, dan ketika dikeluarkan ada beberapa bagian yang seperti sampahnya atau ampas-ampasnya ya, yang mungkin dari hasil sisa-sisa proses produksi masih menempel di sarung tangannya. Ketika saya sudah melakukan pre-wash ya sudah bersih semua ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah dalam jangka panjang dan tidak mengganggu kenyamanan bermain. Cuma dari segi visual ketika pertama kali saya melihatnya, saya cukup kaget karena kenapa kelihatannya tidak rapi sekali. Dan terdapat juga kotoran-kotoran di bagian sarung tangannya yang menurut saya dari proses produksi ya. Tapi setelah saya lakukan pre-washing sudah tidak terlihat lagi ya, sudah terbuang sampahnya, ampasnya, dan harusnya tidak ada masalah lagi. Ya, lalu ya buat sobat-sobat kiper yang juga mungkin tertarik ya, tentu saja bisa menghubungi reseller atau langsung dari FAT Sport ID-nya. Menurut saya ini adalah produk yang sangat menjanjikan ya. Dan saya sangat ingin menggunakan sarung tangan ini untuk permainan saya besok dan permainan ketika liburan Imlek nanti ya. Jadi sobat kiper, nantikan saja playtest dan juga final verdict atau kesimpulan terakhir dari performance sarung tangan kiper ini setelah saya mencobanya selama 2 pekan. Oke, sobat kiper, demikian saja dari saya. Sampai jumpa, salam olahraga.